Baik, dari Zoom dulu silakan. Ada waktu 25 menit. Baik Ustaz, dipersilakan Ibu Pri Umu Arya, boleh dibuka mic-nya. Bismillah Ustaz, Nefri dari Bandung izin bertanya mengenai hewan yang disembelih di pasar ayam ya Ustaz. Karena dapat informasi dari kawan Ana yang memang dia penjual daging sapi atau ayam dalam bentuk frozen. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya di pasar itu tidak disembelih dengan cara dipotong urat lehernya, tapi karena dia harus cepat bekerja, dia dimasukkan dalam air panas, langsung dicabuti bulunya, mau dia udah mati atau tidak. Kemudian lehernya itu digantung di pengait, jadi seolah-olah seperti disembelih. Tapi sesungguhnya tidak, dan informasi ini valid karena dia melihat sendiri. Ini kawan-kawan memang kawan gitu, jadi bukan yang memang selawat gitu. Anak kenal orangnya. Ya. Ini pertanyaannya menyambung dengan pertanyaan yang dengan bahasan yang kemarin bahwa hukum hewan yang disembelih di tempat kaum muslimin itu kan halal, tidak perlu ditanya bagaimana cara menyembelihnya. Ya. Nah kalau kondisinya seperti ini gimana Ustaz? Boleh meyakini itu, tapi tidak boleh diglobalkan untuk semua daging ayam atau semua daging yang ada. Karena itu cuma lihat satu kasus. Satu kasus ini tidak bisa jadi hukum global. Setuju nggak itu? Karena kalau hukumi global semuanya kayak gitu, zolim yang lain yang ternyata nempuh cara yang benar gitu. Kalau kawan Ana menyarankannya begini Ustaz, agar jika membeli ayam di pasar itu yang memang dia potong sendiri di depan kita. Terlalu berlebihan. Iya. Karena yang kemarin saya sebutkan daging aja disodorkan pada Nabi SAW, sahabat bingung kan ini dibacakan bismillah atau tidak. Nabi SAW sudah bilang sudah makan saja baca bismillah sebelum makan. Ya, gitu. Kecuali kalau kita benar-benar di negeri non muslim gitu ya, kekhawatiran kayak gini mungkin saja ya bisa kita terapkan gitu. Tapi kalau di negeri kita sendiri, berat seperti itu diterapkan. Kecuali mungkin diterapkan di beberapa daerah lah yang mungkin rawan lah. Di situ daerah itu terkenal punya hewan tuh jual macam-macam. Semua kebun binatang itu ada di pasar itu. Ya. Nah itu baru mungkin ya, diterapkan ya. Gitu ya, orang yang ini kan nggak jelas nih jual yang haram, nih jual yang ini gitu. Ya. Paham ya? Iya, Ustaz. Ya, baik. Boleh tanya satu lagi nggak Ustaz? Ya, silakan. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya Ustaz kan menjelaskan tentang pada sebelum kelas muamalah ini, sekolah muamalah ini Ustaz menjelaskan untuk pembayaran transaksi jual beli emas harus tunai. Cash tunai. Ya, betul. Kemudian Ustaz menyampaikan bahwa boleh pembayarannya tidak harus cash keras, tapi bisa juga dengan kartu debit dan kartu kredit. Nah, itu di buku Ustaz Rewandi masih boleh. Jadi kartu kredit boleh ya Ustaz? Iya, bayaran kartu kredit karena dianggap ya dan biadin. Kan uangnya berpindah juga sama. Sebenarnya pertanyaan anak, apakah kita boleh menggunakan kartu kredit? Karena dalam kajian Ustaz Erwandi itu juga sendiri ada di beberapa pertanyaan Ustaz Erwandi melarang karena seperti menyetujui akad bahwa nanti bila telat kena denda, akad ribanya. Iya. Di sini Ustaz Erwandi juga bahas kartu kredit, walaupun itu diomongkan tadi boleh pakai, boleh ini bukan berarti jadi boleh kita apply untuk punya kartu kredit, bukan. Beda ya. Saya lagi bahas seandainya ada yang bayar dengan kartu kredit, sah nggak gitu? Jawabannya sah. Bukan berarti saya sudahlah pakai kartu kredit saja, enggak. Iya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan jawaban ini Ustaz Riwandi kayak gitu juga ya. Saya kemarin ikut kajian beliau juga di Zoom juga ya, sama jawabannya kayak gitu juga. Ya kalau darurat, ada yang darurat, ada yang perlu, ya masih boleh dia pakai seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya silakan di Zoom. Ya, baik. Ibu Putri silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, apakah jual beli ini halal tak? Contohnya
Makanya saya jual barang kepada teman, kemudian dia tidak langsung bayar Ustaz. Jadi nanti apakah tunggu nanti ketemu atau nanti di transfer gitu Ustaz. Jadi dia nggak langsung bayar pada saat itu. Barangnya apa dulu, Bu? Apa aja Ustaz, misalnya saya jual kayak ikan atau buah atau garam Himalaya gitu Ustaz. Yang tidak boleh itu kalau jual beli emas, perak, mata uang. Oh, gitu. Itu yang tidak boleh dengan cara tidak tunai. Kalau itu kan tidak tunai ya. Artinya tidak yadan biadin. Kalau emas, perak, mata uang mau dibeli harus dengan yadan biadin. Itu syaratnya. Kalau garam tadi, garam iya masuk barang ribawi, tetapi garam ini dengan uang itu sudah beda kelompok, beda sifat, beda ilah. Sehingga tidak disyaratkan harus yadan biadin. Maka boleh membeli garam dengan cara tidak tunai. Nah, Ya. Ustaz, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya ya, kita menjual sesuatu itu boleh asalnya dilihat dulu barangnya ya, tunai atau tidak tunai, itu lihat dulu barangnya. Kalau barangnya itu masuk komoditi ribawi, emas, perak, mata uang, maka harus tunai, ya dan biadin. Tetapi kalau selain itu bebas untuk cara jual belinya. Baik, ada lagi satu lagi silakan. Silakan Bapak Ihsan Fauzi. Baik, lanjut lagi ke Ibu Mila. Oh, Bapak Ihsan silakan. Iya, ini agak di luar topik ya. Ya, silakan. Saya kan kakak ipar sih. Kakak ipar saya suka membawa ikan yang dipancing dari perusahaannya. Dia kan kerja di taman bunga gitu. Nah, saya tahu itu tanpa izin mungkinnya pastinya. Dia suka memberi ke saya ikannya itu. Nah, saya agak ragu-ragu. Itu halal atau enggaknya. Kira-kira bagaimana ya, Pak? Kok tahu itu nggak halal dari mana? Bukan nggak halal, cuman pastinya nggak tanpa izin gitu kan, tanpa izin bosnya atau yang punya tamannya gitu. Karena dia kan suka bagian malam, suka mancingnya suka malam. Gitu. Itu di rumah orang gitu ya? Di taman Pak, di tempat kerjanya. Dia kan kerja di taman bunga. Nah, dia malam-malam itu kan taman bunga punya kolam tuh. Nah, Terus dia mancing gitu ya? Mancing, nah paginya suka ngasih juga ke saya gitu. Nah, pasti kan tanpa izin bos dong. Kalau tahu ya, Gimana, Pak? Kira-kira, Pak? kalau tahu nggak usah dimanfaatin. Soalnya bapak tahu sih, kalau nggak tahu aman-aman aja. Jadi ditolak aja ya? Atau gimana? Iya, ditolak aja deh. Agak siap. Karena bapak sudah tahu, kalau nggak tahu aman-aman aja tadi. Soalnya saya jadi tahu sih. Oh. Iya, kalau sudah tahu ya sudah, berarti tinggalkan. Baik, satu lewat chat lagi sebelum saya beralih ke WA, monggo. Masih Pak. Ji. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Baik. Apakah jika dalam makanan atau minuman ada semut yang masih hidup dan terkadang kita tahu sehingga semut tersebut menjadi ikut termakan atau Iya. terminum? Iya. Apakah hal tersebut boleh? Jazakumullahu khairan. Nah, sekarang bedakan ya. Ini semut. Ini semut sendiri nih. Ini semut sendiri ya. Wujudnya. Ya, semut sendiri. Kalau semut dimakan sendiri, ini tidak boleh. Ini hot. Ya, semut dimakan sendiri tidak boleh. Tetapi ini jika ada teh, semut masuk. Ya, teh. Ya, bukan semut masuk lah. Nanti kira sengaja lagi. Nah. Teh di dalamnya ini ada semut. Ya. Dalamnya ada semut. Maka hukum semut sendiri dengan semut yang jadi ikutan, ini namanya semut jadi ikutan. Berbeda. Ada kaidah yang katakan yasbutu tab'an malah yasbutu istiqlalan. Kalau ikutan itu boleh, namun kalau berdiri sendiri tidak boleh. Maka semut ini jadi ikutan, dia ada di teh, sini ada gula. Ikutan. Karena maksud pokoknya bukan dengan semut tadi, apalagi tidak sengaja. Ya. Namun kalau semutnya berdiri sendiri itu tidak boleh. Nah, perbedaannya di situ. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik. Terus WA dulu silakan. Sambil telepon monggo. Ya. Ada telepon silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, angkat. Sambil telepon monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustadz, saya Fitri dari Palembang. Ya. Silakan. Ya, Ya, silakan. apa hukumnya jika kita membeli barang dari suatu toko, namun saat kita mau membayar diwajibkan untuk ikut ada asuransinya juga bayar gitu Ustadz. Jadi harga asalnya 200, jadi ditambah 70.000, jadi 270.000 untuk asuransi selama 1 tahun. Asuransi ini itu harus ikutan, artinya kita harus pakai itu atau bisa lepas dari asuransi tadi? Harus Ustadz, karena tidak bisa membeli barangnya aja, harus dengan asuransi. Berarti asuransinya cuma ikutan, maka boleh. Boleh Ustadz? Iya, ini sama seperti saya barusan menjawab. Kalau asuransinya sendiri masalah tuh. Ya, ibu cuma daftar asuransi sendiri gitu, mau ikut asuransi masalah nanti. Tetapi kalau ada beli suatu barang, motor, mobil atau barang-barang elektronik kayak situ ada asuransinya, maka ini cuma ikutan karena maksud pokok kita beli barangnya. Nah, Ustadz. Jadi tidak ada masalah. Nah, Ustadz. Jazakallah khairan. Iya. Jazakallah fiik. Barakallahu fiik. Baik. Terus lanjut di WA silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya melihat tutorial membuat tas di YouTube dan setelah tasnya jadi dijual, apakah diperbolehkan Ustadz? Coba diulang. Tas. Bagaimana hukumnya melihat tutorial membuat tas di YouTube dan setelah tasnya jadi kemudian dijual, apakah diperbolehkan Ustadz? Tutorial tas di YouTube. Terus Kemudian membuat niru yang di YouTube tadi. Ya, terus setelah tas jadi kemudian dijual, apakah diperbolehkan? setelah tas jadi dijual, kan tidak ada pelanggaran hak cipta di situ. Cuma ngikut model tasnya di situ kan. Model tas ini bisa jadi bahannya berbeda, nggak plek sama juga, cara buatnya berbeda, kualitasnya berbeda, mereknya nggak sama, maka tidak ada masalah. Baik. Terus baca lagi ya. Ya, assalamualaikum, telepon silakan. Membuatnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, mau izin bertanya, saya ingin menanyakan tentang bahasan zakat beberapa hari yang lalu, Ustaz. Zakat ya? Iya, Ya, silakan. kan waktu itu Ustaz jelaskan kalau misalnya nisabnya zakat itu bisa 85 gram emas atau 595 gram perak. Iya, betul. Nah itu kan setara, kan Ustaz setara dengan kira-kiranya 3 juta rupiah tuh Ustaz. Iya, betul. Perak ya. Nah, iya. Nah, kalau misalnya saat ini saya punya uang tabungan, tapi uang tabungan itu tidak mengendap Ustaz, jadi masih digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga keperluan yang lain. Misalnya nilainya 30 juta. Iya. Tapi ini belum ada 1 tahun. Nah, saya juga punya, kira-kira saya perkirakan saya punya sekitar 8 jutaan yang sudah memenuhi haul. Nah, kalau misalnya saya masih harus membayar kontrakan senilai 15 juta dan juga uang yang di tabungan saya ini masih saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu seperti itu, apakah saya harus wajib membayar zakat atau seperti apa Ustaz? Sebentar. Ibu biasanya bayar zakat kapan? Halo? Karena uang saya untuk memenuhi nisab zakat ini belum lama Ustaz, jadi saya belum pernah Ustaz. Belum pernah, baik. Kira-kira sejak kapan Ibu punya uang yang di atas nisab? Kalau di atas 3 juta ya Ustaz ya? Iya. Kurang lebih 1 tahunan Ustaz. Nah, kalau 1 sudah tahun kena? insya Allah ada. Berarti sudah kena Bu. Wah, berarti bisa dikeluarkan ya Ustaz. Nah, yang dikeluarkan ini berarti minimal kan 2,5% Ustaz. Minimal 2,5%. Iya, sebentar. Ibu punya simpanan berapa?
Misalnya 30 juta Ustaz. Ya, kena yang 30 juta. Kenapa tadi Ibu sebut yang 8 juta? Karena yang 30 juta ini belum ada satu tahun Ustaz. Berarti ini tetap masuk ke yang harus wajib zakat ya Ustaz ya? Iya, amannya gini Bu, jangan hitung, itu anggap satu kesatuan saja. Karena Ibu kalau hitung yang ini 8 juta, ini sudah 1 tahun, sisanya nanti sekian juta itu nanti tunggu lagi 1 tahunnya, Ibu nanti bayarnya hampir tiap bulan begitu, agak repot untuk Ibu. Oh, nah Ustaz. Dijadikan Jadi satu, saya- tentukan bulannya kapan, misalnya ini bulan Muharram ya, di bulan ini Ibu mulai bayar zakat. Oh, nah Ustaz, berarti nanti di bulan Muharram selanjutnya keluarkan 2,5% lagi minimal untuk uang yang kita punya seperti itu. Iya, simpanan total saja, simpanan total. Semuanya di total, nggak usah mikir yang tadi ya, ini baru 8 juta yang 1 tahun ini, oh jangan, gabungkan saja semuanya. Oh, nah Ustaz. Tetapkan setiap tahun seperti itu. Ya, oke Ustaz ya. Satu lagi Ustaz, boleh bertanya lagi? Ya, silakan. Misalnya Ustaz, kita lagi sholat, kemudian anak menangis nih Ustaz, boleh nggak kalau misalnya kita gendong anak kita, tapi kondisinya si anak ini pakai pampers yang mungkin dia juga kencing di situ Ustaz? Anak pakai pampers yang juga mungkin dia kencing di situ, terus Ibu gendong. Iya. Iya betul Ustaz. Gendong dia saat sholat. Nah, Gendong dia saat sholat Ji. Ustaz. Tidak masalah karena najisnya tidak keluar. Oh, oke siap Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, dari WA silakan baca. Ya, bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana hukumnya membeli makanan atau minuman dari restoran yang belum bersertifikat halal dari MUI, padahal makanan dan minuman tersebut tidak mengandung sesuatu yang haram? Kalau tidak mengandung sesuatu yang haram, asalnya halal. Ya, kalau tidak mengandung ya sesuatu yang haram, asalnya halal. Walaupun belum ada sertifikasi MUI. Kalau mau hati-hati itu pilihan tiap orang ya. Hati-hati, oh ini belum ada, itu terserah. Kamu tidak bisa paksakan pada yang lain gitu. Jadi hukum tidak bisa. Terus, ada telepon lagi silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, itu kalau yang obat cacing yang dibikin kapsul itu kan untuk dikonsumsi ya, itu gimana Ustadz? Untuk konsumsi kan? Berarti tadi kalau pakai bahasan ini itu termasuk hewan kecil yang statusnya itu sebenarnya tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Iya. Ya, maka ya tidak jadikan obat kalau menurut pendapat ini. Oh, berarti nggak bisa itu ya Ustadz, ya nggak boleh dikonsumsi ya? Nah, ada pembahasan lain itu para ulama punya bahasan kalau darurat boleh nggak pakai sesuatu yang najis atau sesuatu yang najis atau sesuatu yang haram tadi. Nah, ini ada beda pendapat di antara ulama. Ahsannya atau baiknya tidak pakai. Tidak pakai. Itu kan biasanya untuk obat tifus gitu biasanya Ustadz. Iya, ahsannya tidak pakai. Nggak usah pakai ya? Iya. Jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Baik. WA lagi sebelum saya balik ke Zoom, silakan. Apa hukumnya memakai kosmetik berbahan dasar siput, halal atau haram? Siput. Ya, pakai luar tubuh kan, bukan dalam tubuh ya. Kalau pakai luar tubuh tidak masalah. Allahu a'lam. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Sesi terakhir, silakan. Nah, baik, silakan Ibu Ila, boleh dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, saya boleh izin bertanya di luar tema? Ya, silakan. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai pengertian sujud sahwi Ustaz. Kalau yang saya baca itu kurang lebih di buletin Kumaiso itu kan tertulis bahwa tidak ada sujud sahwi bagi orang yang tidak tahu. Maksudnya tidak tahu ini bagaimana ya Ustaz? Apakah misal ada orang yang tidak tahu kalau ini misal aja Ustaz, orang tidak tahu sholat isya atau 4 rakaat dia malah 3 rakaat, berarti tidak ada kewajiban sujud sahwi bagi dia Ustaz. Lalu misal juga ada orang yang memang luput rukunnya dalam sholat lalu dia nggak sujud sahwi karena tidak tahu, apakah ini juga termasuk Ustaz? Jazakumullah khairan. Mungkin kalimatnya saya perlu cek lagi, itu di artikel mana ya?
seingat saya itu di buletin yang doa saat sujud itu Ustaz. Yang buletin edisi 93 kalau nggak salah Ustaz. Buletin edisi 93. Apa 97 Ustaz? Yang doa saat sujud doa luar biasa itu. Oh, sebentar. Sujud sahwi ya. Iya Ustaz. Di sini sujud sahwi itu disyariatkan apabila seorang menambah, terus kekurangan, meninggalkan, terus ragu-ragu. Terus Yang pengertian sujud sahwi disebut demikian karena dilakukan ketika lupa. Berarti tidak ada sujud sahwi bagi orang yang tidak tahu. Oh, bukan itu pengertiannya. Kan ada lupa, ada orang yang tidak tahu ya. Misalnya gini, kalau lupa 2 atau 3, terus dia putuskan 3 misalnya, akhirnya nanti dia sujud sahwi, ya itu benar. Ya. Namun kalau sujud sahwi itu bagi orang yang tidak tahu, misalnya di zaman Nabi SAW itu kan ada sahabat yang masuk shaf, dia masuk shaf langsung dalam keadaan rukuk dari belakang sebelum masuk shaf. Hadis Abu Bakrah. Sebelum masuk shaf itu dia sudah dalam keadaan rukuk sambil jalan masuk ke shaf. Perbuatannya salah. Ya, ini karena tidak tahu. Maka tidak ada sujud sahwi. Dulu juga Muawiyah, ya Muawiyah itu pernah ketika sholat, ya Muawiyah ketika sholat itu dia menjawab orang bersin. Ya, dia menjawab orang bersin. Nah, dia jawab yarhamukallah. Ada yang bilang alhamdulillah. Kalau bilang alhamdulillah gak masalah karena untuk dirinya sendiri. Namun dia jawab. Nah, dalam keadaan tidak tahu. Nah, Nabi SAW tidak suruh Muawiyah setelah sholat untuk sujud sahwi. Nah, itu yang dimaksud. Oh begitu Ustaz. Iya. Afwan, kan saya pernah menjelaskan ini gitu ke teman saya. Ya. Yang mana saya tuh mau beri contohnya tuh yang seperti tadi Ustaz. Misal ada orang yang nggak tahu kalau rakaat sholat sunnah misal atau rakaat sholat wajib itu sekian, tapi dia cuma mengerjakan sekian, itu mungkin berarti nggak wajib sujud sahwi. Atau orang tidak tahu kalau rukunnya mungkin ada yang terlupakan, dia nggak tahu sujud sahwi, itu juga termasuk di sini. Apakah itu juga benar Ustaz? Berarti dia tidak tahu syariat sujud sahwi kan? Ya. itu Tidak tahu syariat sujud sahwi dan tidak tahu kayak misal rakaatnya itu harusnya 4, dia ngerjakan 3 gitu, gimana Ustaz? Nah, ini berbeda ya. Kalau 4 atau dia kok kerjakan 3, nah itu nggak masuk, nggak logis itu. Karena orang sudah tahu jumlah rakaat. Ya, Iya. ya itu nggak contoh nggak ini. Yang kalau contohnya itu tidak tahunya karena apa tadi? Tidak tahu syariat. Tidak tahu syariat sujud sahwinya. Nah, ini kesalahan dia sendiri. Dia dosa itu. Kalau menganggap sujud sahwi itu wajib. Oh, baik Ustaz. Apakah saya perlu ralat omongan saya tidak ya Ustaz? Iya, beritahu seperti saya sampaikan tadi. Oh, baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, baik. Baik, satu lagi terakhir dari Zoom. Nah, baik, silakan Bapak Lukman Hari Mulia. Kalau Bapak Lukman belum menjawab, oh ya silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai zakat mal. Ya. Karena kejahilan dikira zakat fitrah itu zakat mal. Nah, untuk zakat mal yang tahun-tahun lalu apa perlu dibayar atau gimana? Zakat mal di tahun-tahun sebelumnya belum dibayar. Iya. Iya, belum. Padahal sudah kena kewajiban zakat dan hartanya harus dikeluarkan zakatnya kan? Iya. Berarti dikeluarkan jadi utang. Oh, jadi utang ya. Iya. Walaupun harus jual aset. Walaupun harus jual aset. Iya. Iya. Tergantung lagi nih. Kenapa sampai jual aset? Udah puluhan tahun. Hah? Sudah puluhan tahun. Jangan-jangan belum kena kewajiban zakat karena ada syarat-syarat yang lain. Gitu ya. Iya. Coba cek ada syarat nisab, ada syarat bertahan setahun di atas nisab gitu. Itu di luar kebutuhan pokok. Kan ada pertimbangan seperti ini. Ya. Ya.
Baik, terakhir saya balik ke WA, silakan. Bismillah, bagaimana peternakan ayam petelur yang sudah diteliti bahwa ayam yang di kandang merasakan kesakitan dan stres, bahkan bulunya rontok dan lain-lain. Apakah peternakan harus menstandarkan peternakannya agar hewan tidak merasakan kesakitan? Iya, itu standarisasi hewannya tadi ya. Tapi kalau dari sisi kehalalan, ini nanti masalah penyembelian saja. Masalah dia stres nih, masalah tersendiri ya, mungkin akan berpengaruh pada kualitas daging, tapi belum tentu berpengaruh pada halal haramnya. Terus, satu lagi. Mohon penjelasannya tentang onani, Ustadz. Penjelasannya tentang onani. Onani haram. Saya Ikhwan 30. Iya, pending. Yang lain lagi? Sudah, Ustaz. Baik, kami cukupkan sekian. Ada pengumuman penting nanti hari Sabtu dan Ahad. Kita ada daurah online. Bisa cek infonya di medsos Rumaiso atau medsos kami. Di situ akan membahas tafsir Al-Fatihah. Tafsir Jalalain surat Al-Fatihah dari buku yang kami susun akan dibahas tuntas insya Allah. Silakan ikuti nanti jam 9 sampai jam 11 di hari Sabtu dan Ahad besok 29 dan 30 Agustus. Bagi yang mengambil ilmu ini silakan lihat infonya, bisa beli bukunya terlebih dahulu dan ada prosedur untuk memiliki sertifikat nantinya, karena nanti ada sertifikat, ada ujian. Silakan lihat infonya di medsos Rumaiso untuk dapatkan info selengkapnya. Demikian yang kita sampaikan untuk pagi ini, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.